Pernah nggak kamu berada di posisi ini? Kamu sadar ada yang berbeda dari pasanganmu. Dia makin tertutup, emosinya gampang meledak, keuangan mulai berantakan, dan akhirnya kamu tahu penyebabnya. Dia terjebak judi online. Hal pertama yang refleks kita lakukan biasanya adalah marah, memaki, atau langsung mengancam. Tapi jujur aja, apakah cara itu pernah berhasil? Rata-rata pasangan yang diomongin dengan nada tinggi justru akan semakin defensif, berbohong, atau malah makin sembunyi-sembunyi. Kecanduan judi online itu bukan sekedar masalah kurang iman atau kurang ingat keluarga, tapi udah masuk ke ranah psikologis yang mempengaruhi sistem dopamin otak. Di video ini kita bakal bahas gimana cara menasehati dan menghadapi pasangan yang kecanduan judi online secara efektif, tenang, tapi tetap tegas. Yuk kita bahas. Sebelum kamu melangkah untuk menasehati atau menolong dia, langkah paling krusial yang sering dilupakan orang adalah amankan dirimu dan asetmu terlebih dahulu. Orang yang sedang kecanduan berat seringkali kehilangan logika dalam mengelola uang. Jangan sampai niat menolong malah membuatmu ikut tenggelam secara finansial. Pisahkan rekening, pastikan tabungan utama, gaji, atau aset berharga tidak berada dalam kendali akses langsungnya. Jangan langsung bayarkan utangnya. Ini kesalahan terbesar. Kalau kamu langsung melunasi utang judinya tanpa ada perubahan perilaku, kamu secara tidak sadar sedang memberi sinyal bahwa gak apa-apa, main lagi, toh nanti ada yang beresin. Bantu dia selesaikan masalahnya, tapi jangan ambil alih tanggung jawab yang seharusnya dia pikul sendiri. Langkah kedua adalah memilih momen interaksi. Jangan ajak dia bicara saat dia baru saja kalah judi, saat emosinya tinggi, atau di depan anak dan keluarga besar. Cari waktu yang tenang, gunakan kata yang baik dan benar, yang halus. Jangan katakan kamu itu bodoh banget ya, uang habis terus buat judol, gak mikirin keluarga. Ini akan langsung membuat dinding pertahanannya naik. Ganti dengan, aku merasa khawatir dan cemas banget sama kondisi keuangan dan hubungan kita belakangan ini. Aku sayang sama kamu, dan aku pengen kita cari jalan keluar bareng-bareng. Fokuskan percakapan pada rasa khawatirmu dan dampak perilakunya terhadap hubungan. Langkah ketiga, pahami akar permasalahannya. Ingat, judi online itu seringkali bukan cuma soal ingin kaya mendadak, tapi mekanisme pelarian dari stres, kesepian, rasa gagal, atau beban hidup yang gak sanggup dia tanggung. Saat bicara, coba gali dengan pertanyaan terbuka. Apa sih yang lagi kamu rasain sampai ngerasa butuh pelarian ke sana? Apa yang bikin kamu merasa kesulitan belakangan ini? Ketika pasangan merasa didengar dan tidak langsung dihakimi, rasa bersalah dalam dirinya akan tumbuh secara alami. Saat itulah kesadaran untuk berubah biasanya baru muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaanmu. Langkah keempat, buat batasan tegas dan cari bantuan. Menasehati tanpa batasan yang jelas itu sama aja bohong. Kamu perlu menetapkan konsekuensi nyata jika dia tidak mau berhenti. Katakan dengan tegas dan tenang, aku siap dampingi kamu untuk sembuh dan berbenah. Tapi kalau kamu terus memilih untuk sembunyi-sembunyi dan lanjut main, aku nggak bisa bertahan dalam hubungan yang merusak ini. Ingat, kecanduan adalah penyakit mental. Jika skalanya sudah parah sampai menggadaikan barang atau berutang ke pinjol secara masif, nasihat saja tidak akan cukup. Ajak dia konsultasi ke psikolog, psikiater. Menghadapi adiksi butuh bantuan profesional dan sistem pendukung yang kuat. Menghadapi pasangan yang kecanduan judi online memang melelahkan secara emosional dan mental. Kamu berhak merasa sedih dan kecewa, tapi ingat, kamu hanya bisa menawarkan bantuan dan jalan keluar. Keputusan untuk berubah sepenuhnya adalah di tangan dia. Jangan sampai kamu mengorbankan kesehatan mentalmu sendiri demi menyelamatkan seseorang yang tidak mau diselamatkan. Semoga video ini bisa memberikan gambaran langkah yang harus kamu ambil. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan klik tombol like
bagikan ke teman atau kerabat yang mungkin sedang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe untuk topik-topik kesehatan mental dan hubungan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.